sempat tawarkan Mario Balotelli gajinya 20 miliar semusim. Persis Solo pernah ditawarkan untuk mendatangkan Mario Balotelli, namun tim berjulukan Laskar Sang Bernyawa ini memilih untuk tidak mengambil kesempatan tersebut. Bos Persis Solo Kaisang Pangarep mengatakan bahwa Laskar Sang Bernyawa disodorkan Mario Balotelli namun harus membayar gajinya sebesar 20 miliar semusim. Meski begitu, kesepakatan tersebut akhirnya batal karena Persis tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk mendatangkan sang pemain. Pada musim lalu, Mario Balotelli masih bermain untuk klub Swiss FC Sion sebelum hijrah ke klub Turki Adana Demirspor per September tahun ini. Transfermarkt mencatat bahwa Balotelli memiliki nilai pasar sebesar 20,8 miliar rupiah, nominal yang masih sangat mahal untuk klub di Indonesia. Pemain keturunan Tommy Miller tertarik bela Timnas Indonesia. Tertarik bela Timnas Indonesia, pemain keturunan Tommy Miller mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa. Gelandang serang yang berkarir di kasta tertinggi Liga Selandia Baru bersama West Coast Rangers FC itu menyebut Kula Nuwun Indonesia. Ungkapan Tommy Miller itu diketahui dalam kolom komentar unggahan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia. Akun ini awalnya menjelaskan seputar tentang pria 20 tahun tersebut dan men-tag akun sang pemain @TommyMiller10. Menurut @Football Indonesia, Tommy Miller saat ini memiliki 3 kewarganegaraan, yakni Kanada, Indonesia, dan Belanda. Pemain berpostur 190 cm itu bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang serang, gelandang tengah, hingga penyerang tengah. Timnas Indonesia bawa 30 pemain ke Turki dari 50 nama yang didaftarkan. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023. Tim berjulukan Skuad Garuda itu juga telah mendaftarkan 50 pemain untuk entry by name Piala Asia 2023. Namun Timnas Indonesia hanya akan berkekuatan 30 pemain dalam training camp di Turki dan bakal mengerucut lagi menjadi 2-3 nama untuk Piala Asia 2023. Di Turki, Timnas Indonesia tidak sekedar berlatih, skuad Garuda juga menjadwalkan 2 uji coba kontra Timnas Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal berlatih tanding dengan Timnas Iran di Qatar pada 9 Januari 2023. Pratama Arhan masuk poster Piala Asia 2023. Akun media sosial Piala Asia mengunggah grafis terbaru yang berisikan perwakilan satu pemain dalam setiap peserta yang berjumlah 24 kontestan. Piala Asia memilih Pratama Arhan sebagai representasi dari Timnas Indonesia. Baik berusia 21 tahun itu terpampang di paling belakang poster bersama pemain Timnas Malaysia, Safawi Rashid. Arhan satu frame dengan superstar Timnas Korea Selatan Son Heung-min dan bintang Timnas Jepang Takefusa Kubo yang dipasang terdepan dalam grafis tersebut. Poster Piala Asia itu bertujuan untuk hitung mundur 30 hari sebelum turnamen tersebut digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Buntut sanksi Komdis PSIS akibat insiden kericuan, PSIS resmi ajukan banding. Manajemen PSIS Semarang telah resmi melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Komite Banding Komding PSSI terkait hukuman Komite Disiplin PSSI. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menjelaskan telah mengurus prosedur untuk mengurus banding terkait hukuman larangan menggelar laga kandang dengan penonton hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Sanksi ini dijatuhkan Komdis PSSI pada Rabu 6 Desember 2023 buntut kericuan yang terjadi antara supporter PSIS Semarang dengan pendukung PSS Sleman di Stadion Jatidiri Semarang Minggu 3 Desember 2023. Yoyok Sukawi memastikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk menempuh mekanisme yudisial di Komite Banding ini telah lengkap. Pada pokok permohonannya, PSIS Semarang ingin mendapatkan keringanan hukuman. KMS Kadense sebenarnya ingin ikat Marcelino Ferdinand dengan kontrak jangka panjang. Agen Marcelino Ferdinand Dusan Bogdanovic mengatakan KMS Kadense ingin mengikat kliennya dengan kontrak jangka panjang oleh KMS Kadense. Namun dia menilai lebih baik bertahap setelah melakukan berbagai pertimbangan. Sebagaimana diketahui, pemain Timnas Indonesia itu diikat tim Liga Belgia dengan durasi 1,5 tahun. Kontrak Marcelino akan sampai 2024 mendatang bersama tim tersebut. Dusan Bogdanovic mengatakan KMSK memang tertarik langsung menyodorkan kontrak dengan durasi lama buat Marcelino. Akan tetapi dia nilai lebih baik jangka pendek lebih dahulu untuk penjajakan awal karena Marcelino baru pertama kali berkarir di Eropa. Pria berusia 44 tahun itu mengatakan tidak menutup kemungkinan jika mantan pemain Persebaya itu akan memperpanjang kontrak di sana. Namun dia harus melihat Marcelino dapat berkembang atau tidak di sana.
Betis membaik, Raja Nainggolan berpotensi debut di laga versus Persita Tangerang. Betis membaik, Raja Nainggolan berpotensi debut di laga Bayangkara FC versus Persita Tangerang. Namun, sang gelandang keturunan Indonesia asal Belgia mengaku masih kerap merasakan nyeri. Raja Nainggolan telah ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada lapangan ABC Senayan, Selasa 12 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Dia terlihat mengikuti sesi latihan dengan baik. Dia tampak aktif bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Raja pun berharap bisa debut bersama The Guardian pekan ini. Meski demikian, ex-penggawa AS Roma dan Inter Milan itu mengaku masih merasakan sedikit nyeri di bagian betisnya. Namun persoalan itu tidak menjadi masalah baginya saat ini. Pemilik tendangan paling keras di skuad Arema FC sempat bikin kiper pusing 2 hari. Bek Arema FC Charles Raphael mengeluarkan salah satu kelebihannya pada pekan kedua-dua BRI Liga 1. Saat menghadapi Persisolo, pemain asal Brasil itu mencetak gol lewat tendangan keras dari luar kotak penalti dan Arema FC menutup laga dengan kemenangan 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 8 Desember 2023. Bisa dibilang dia jadi pemain dengan tendangan paling keras di skuad Singoedan. Itu diakui kiper cadangan Arema, Diki Agung Setiawan yang sering berlatih menepis shooting para pemain Arema. Dalam sebuah momen latihan di lapangan ARG, Kabupaten Malang, Diki pernah dibuat hampir tidak sadar oleh tendangan keras Charles. Waktu itu latihan memasuki program syuting dari dalam kotak penalti, sepertinya pemain Arema FC mulai geram karena banyak tendangan yang tidak masuk ke gawang. Charles salah satunya. Tiba-tiba dia melepaskan tendangan dengan power yang kuat. Bola sebenarnya mengarah tepat di posisi Diki, tapi bola tidak ditangkap dan justru mengenai wajahnya. Kiper yang pernah membela Deltras ini seperti kesulitan bangun. Surabaya kini punya lapangan berkualitas setelah Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2023 telah meninggalkan banyak kenangan di 4 kota tuan rumah penyelenggara. Satu di antaranya adalah Surabaya yang jadi tempat pembukaan turnamen internasional tersebut. Bicara soal Surabaya, ada beberapa lapangan latihan berstandar internasional bekas penggunaan Piala Dunia U17 2023. Sebut saja lapangan Tor, Stadion Gelora 10 November, dan lapangan ASEK Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Lapangan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembinaan sepak bola muda seperti yang biasa digemborkan oleh pelaku sepak bola nasional. Artinya banyak sekolah sepak bola SSB di Surabaya bisa menggunakan itu. Pelatih Persebaya U16, Ahmad Halil menyebutkan pihaknya juga ingin menggunakan lapangan bekas Piala Dunia U17 itu, namun ia berharap tidak ada kendala seperti biaya sewa yang menghalangi niatnya itu. Timnas Indonesia diprediksi tersingkir cepat di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Pasukan Sintayong diprediksi tak lolos dari penyisian dan finish di dasar klasemen grup. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Merah Putih akan menghadapi tantangan berat karena bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Mengacu pada ranking FIFA, Timnas Indonesia menjadi yang terlemah. Skuad Merah Putih menjadi satu-satunya tim yang punya posisi di luar 100 besar pada grup D Piala Asia 2023, yakni peringkat 146. Adapun Jepang ada di urutan ke-17, posisi 63, dan Vietnam menempati peringkat 94. Situasi itulah yang membuat Timnas Indonesia tak diunggulkan pada Piala Asia 2023.